berdaulat atas hidup kami. Tidak ada satupun Tuhan hidup ini yang tersembunyi dari Engkau. Engkau bawa kami Tuhan sejauh ini. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana untuk kami mengakhiri pertandingan hidup ini di dalam kemenangan yang luar biasa daripada-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan-Mu. Apapun yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia. Kami percaya Kau memberikan telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk bisa menerima pengajaran ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan barusan. Haleluya. Saya sendiri personally sangat diberkati. Saya bilang ini dalam suasana yang begini adalah suasana yang cukup berbahaya. Dalam artian untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bisa lost gitu, saudara ya. Tetapi saudara, tapi pagi hari ini saya akan bicara karena topiknya adalah mengenai planning, ya, sesuatu yang penting di dalam kehidupan ini yang namanya perencanaan. Karena ada kaitannya dengan expansion kalau tidak salah ya tadi saya dengar ya. Saudara, itu sebabnya what I like dengan gereja ini dan juga Pastor Andy, bagaimana saudara Anda terus dibawa di dalam atmosfer seperti begini. Ini penting saudara. Karena banyak gereja modern hari-hari ini saudara atmosfer seringkali diabaikan. Tapi justru atmosfer ini membuat kita bisa masuk mengalami Tuhan. Itu yang lebih penting saudara. Pengalaman-pengalaman spiritual tidak didapat lewat profesionalisme. Tetapi lewat ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan seperti ini. Ya saudara, saya masuk kepada topiknya. Topik hari ini saya akan bagi 3. Karena tidak mungkin saya membahas sekaligus. Planning itu besar sekali. Dalam 3 ibadah saya akan bagi dengan 3 topik. Yang pertama hari ini pagi ini saya bicara start it right. Nanti yang kedua saya akan bicara stay focus. Dan yang ketiga dealing with delay. Nah saudara, ini satu hal yang sangat penting sekali, perencanaan. Karena itu Tuhan Allah kita adalah Allah planner, perencana yang sangat detail. Betul saudara, sangat detail. Sebelum manusia ada, dia sudah bikin dulu apa yang diperlukan. Bayangkan kalau Anda dan saya atau Adam, manusia pertama diciptakan, di hari pada pertama masih gelap. Itu bisa stres itu saudara. Itu butuh healing kalau udah begitu. Saudara, perencanaan yang baik itu penting. Dan Tuhan itu adalah planner. Makanya dia juga mengajarkan saudara, mengajarkan saya untuk hidup tertib. Untuk hidup teratur. Untuk hidup mengikuti rencana-rencananya. Betul saudara? Makanya ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Semua adalah sebuah continuation yang perlu untuk bicara soal perencanaan yang tertib dan teratur. Nah satu hal yang menarik saudara. Orang yang membuat perencanaan yang baik bisa saja gagal. Betul gak? Orang yang sudah bikin perencanaan begitu baik bisa saja gagal. Namun Anda tidak akan mungkin bisa mencapai keberhasilan tanpa perencanaan yang baik. Iya dong? Saudara, orang bisa bikin rencana yang baik tetapi gagal? Bisa. Tetapi gak mungkin Anda bisa berhasil kalau gak ada perencanaan yang baik dalam hidup ini. Mari kita buka firman Tuhan. Yang pertama saya mau ajak saudara untuk melihat Amsal 24 ayat yang ke-6. Nanti kita akan melihat dalam 2 versi dalam bahasa Inggris. Ada Contemporary English Version dan Good News Translation. Di dalam Amsal 24 ayat 6 dikatakan bahwa karena hanya dengan perencanaan. Hanya dengan apa? Perencanaan. Engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Nah di dalam terjemahan dalam Contemporary English Version dikatakan begini. Battles are won by listening to advice and making a lot of plans. Bicara a lot of plans bukan cuma satu, artinya selalu ada planning A, planning B, planning C dan seterusnya. It's about planning sebenarnya. Karena planning tidak sama dengan plan. Plan adalah rencana, planning adalah proses. Di dalam merencanakan itu semua. Di dalam bahasa Inggrisnya Good News Translation dikatakan begini. After all, you must make careful plans. Careful plans, bukan cuma satu. Careful plans before you fight a battle. And the more good advice you get, the more likely you are to win. Jadi saudara, pentingnya perencanaan, pentingnya ada rencana-rencana bukan cuma satu saja saudara. Dan saya percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Bahkan lebih baik dari saudara yang saudara pikir sudah baik. Bahkan rencana Tuhan, perencanaan-perencanaan yang dia mau buat saudara adalah bukan cuma yang terbaik tapi lebih besar dari apa yang Anda pikirkan. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Betul saudara? Ada satu kalimat yang menjadi kalimat sering diucapkan saudara kalau bicara soal plan. Yaitu begini, if you
fail to plan, you plan to fail. Gitu ya. Kalau Anda gagal membuat rencana, Anda sedang merencanakan kegagalan. Artinya apa? Dari kalimat ini berarti rencana saudara, rencana saya bisa gagal. Betul ya saudara? Akan ada kegagalan bisa terjadi. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Karena dia gak pernah gagal. Allah gak pernah gagal. Itu sebabnya kenapa perlunya saya akan bicara start it right. Waktu Anda memulai membuat suatu perencanaan, mulailah bersama dengan Tuhan. Karena tanpa itu saudara, rencana saudara dan rencana saya berasal dari diri kita. Dari kemauan kita dan ambisi kita mungkin. Nah saudara, ada satu ayat lagi dalam Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Alkitab bilang begini. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia menyediakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan, rencana siapa? Bukan rencana saudara, bukan rencana saya. Rencana siapa? Tuhan. Apa katanya? Tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Artinya Tuhan kalau bikin planning buat saudara, membuat rencana buat saudara, bukan hanya pada generasi saudara saja. Tapi for the next generation to come. Untuk generasi ke depan saudara. Itu sebabnya yang saya percaya Growth Center bukan hanya ada di generasi Pastor Andi, tapi akan terus kepada ke depan. That's the planning yang Tuhan mau di dalam gereja ini. Bisa katakan amin saudara? Nah memulai sesuatu yang benar, start it right, itu sangat penting. Sekali lagi saya katakan memulai sesuatu yang benar bisa saja berakhir gagal. Tapi tidak mungkin Anda bisa mencapai keberhasilan tanpa memulai sesuatu yang secara benar. Paham saudara? Itu sebabnya mulailah dengan hal yang pertama yang Anda perlu mulai. Nah saya akan menyinggung sedikit untuk start it right yang saya mau sampaikan adalah mengenai vision. Sedikit saya menyangkut di sini. Anda nggak mungkin bisa planning kalau Anda nggak tahu mau kemana. How? How can you make a plan? Bagaimana Anda bisa membuat perencanaan dan perencanaan yang baik kalau Anda nggak tahu mau kemana? Tuhan itu punya perencanaan yang luar biasa ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Dan Tuhan sudah tahu mau dibawa kemana. Itulah sebabnya kenapa saudara, visi adalah awal apa yang Anda mesti lihat bersama dengan Tuhan. Mau kemana? Coba bilang sama saya gini, mau kemana? Haleluya. Di dalam Amsal 29 ayat 18, firman Tuhan bilang begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam Common English Bible dibilang begini saudara, when there is no vision, kalau nggak ada visi, the people get out of control. Jadi nggak bisa terkendali, nggak bisa terarah, ngawur mau-maunya sendiri. Why? Because there is no vision. But whoever obeys instructions is happy. Bagaimana Anda bisa menaati instruksi kalau nggak ada visi? Ada visi, ada arahan, itu yang membuat keluarga, itu yang membuat gereja, itu yang membuat orang-orang yang mengikuti seorang pemimpin jadi happy. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, saya sangat percaya kalau Anda nggak pernah bisa melihat apa yang Anda lihat seperti yang Tuhan mau, Anda nggak akan kemana-mana. Setuju nggak saudara? Mata memandang, tapi visi adalah fungsi dari hati saudara, fungsi dari pikiran saudara untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Anda tidak bisa mencapai apapun tanpa Anda bisa melihat di hati saudara. Anda harus capture di hati saudara. Saya melihat saudara, kalau Anda bisa melihat visi itu seperti seorang, ada di sini yang suka main fotografi? Siapa yang suka fotografi? Kalau banyak orang yang suka selfie sih. Ya, walaupun hasilnya kurang bagus, ada editingnya ya, kan gitu ya saudara. Nah saudara, yang menarik begini, kalau Anda yang suka main kamera, kalau kamera itu bisa jauh ya, berapa ratus meter ya, kalau nggak ada salah ya, kalau yang bagus ya. Itu yang jauh objeknya dia bisa capture. Sekali dia capture, apa yang terjadi? Ada di dalam filenya, dan itu tinggal editing yang terjadi. Betul nggak saudara? Hal yang sama ketika Anda bisa melihat visi dari Tuhan yang begitu jauh, you capture in your heart, bukan hanya melihat dengan secara jasmani, but you capture in your heart. Maka ketika ada di sini, waktu Anda berdoa, waktu Anda menyembah, ada proses editing. Waktu Anda menyembah, waktu Anda baca Alkitab, Anda dengar khotbah, Anda renungkan firman, Anda menyembah Dia, maka apa yang terjadi? Ada proses editing dari Roh Kudus. Untuk membawa saudara menuju kepada sasaran yang Tuhan mau.
Katakan amin. Karena itu ada satu statement yang saya tulis di dalam slide saya. Visi adalah kemampuan untuk melihat secara jelas yang tidak kelihatan. Visi adalah kemampuan untuk melihat sesuatu secara jelas yang tidak kelihatan dan meyakini apa yang belum bisa dipercaya. Sesuatu yang Anda belum bisa percaya kalau lihat keadaan. Lihat diri kita sendiri, lihat situasi kita. Kita nggak bisa percaya itu. Tapi visi membuat kita bisa tetap percaya karena itu datangnya dari Tuhan. Bisa katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang mempunyai visi selalu punya potret tentang masa depan. Dia selalu punya potret tentang masa depan, bukan di masa lalu. Ayo, saya mau tanya sama saudara. Kalau kita punya foto kan biasanya foto masa lalu kan? Betul nggak? Di IG saudara aja yang udah berapa hari yang lalu punya kan? Tetapi saudara, jarang orang punya potret tentang dirinya yang akan masa depan. Kadang-kadang boleh juga saudara, dalam konteks ini Anda gambar apa yang Anda mau lihat tentang dirimu yang ke depan. Haleluya. Betul nggak saudara? Ya. Saudara, makanya kalau Anda bisa melihat apa yang ada di depan, Anda akan berani meninggalkan masa lalu. Saya suka berkata begini, nggak tahu Anda pasti setuju nih dengan ini. Mungkin kalau yang nggak setuju ya nggak apa-apa juga sih. Saudara, selalu saya katakan begini, tidak pernah ada masa depan di masa lalu. You agree with me? Tidak pernah ada masa depan di masa lalu. Jadi orang yang kalau ngomongnya masa lalu, yang selalu hidup dengan masa lalunya, saya percaya tidak ada masa depan. Makanya benar tadi kalau Pastor Andy berkata, I hear the voice, mendengar suara ada rantai yang terputus. Karena kalau Anda akan tetap hidup dengan masa lalumu, dan you cannot start it right with God. Itu sebabnya jangan pernah membanggakan masa lalumu. Jangan berkata, saudara bahkan pengkhotbah berkata, orang yang mengatakan dulu lebih baik daripada sekarang, Anda ngomong gak berhikmat katanya. Loh itu pengkhotbah bilang begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan saudara pikir yang dulu lebih baik, yang sekarang dan yang ke depan bersama Tuhan itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan yang akan bawa saudara mau kemana. Tahu nggak saudara, di masa gelap seperti sekarang kita nggak pernah tahu ke depan apa yang bakal terjadi. Tapi Anda harus tahu bahwa Tuhan sudah ada 5 tahun dari sekarang, bukan? Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah ada dari awal untuk hal yang terakhir. Itulah sebabnya kenapa saudara, saya suka bertanya ke jemaat saya begini. Dan mungkin saya bertanya juga sama saudara. Siapa yang tahu apa yang Anda perlukan 5 tahun dari sekarang? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa apa yang Anda tidak perlukan 5 tahun dari sekarang? Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu nggak 5 tahun dari sekarang apa yang menjadi kebutuhan? Ada? Tahu? Kira-kira Tuhan tahu nggak 5 tahun dari sekarang apa yang Anda tidak perlukan? Yes. Oleh karena itu kadang-kadang kita bikin perencanaan yang kita nggak perlu. Come on, saya ulangi saudara. Kadang-kadang kita membuat perencanaan yang nggak perlu karena kita nggak tahu 5 tahun yang akan datang yang kita nggak perlu apa. Justru itu kita bikin rencana. Padahal udah jadi nggak perlu tuh. Halo, itu sebabnya you have to start it right with God in your planning. Saya percaya orang yang nggak tahu mau kemana, dia akan ikutin apa saja ajakannya. Saya suka bilang begini saudara. Kalau Anda nggak bisa mengisi jadwalmu sendiri, pasti orang lain yang ngisi jadwalmu. Halo? Karena nggak ada konsep kekosongan dalam hidup manusia. Hatimu kosong, ada yang ngisi. Kalau nggak Tuhan ya dunia ini, kalau nggak dunia ini ya setan, betul nggak saudara? Pikiranmu kosong, pasti ada yang ngisi. Cuman dompet aja yang kosong, nggak ada yang ngisi, gitu aja saudara. Dompet kosong mesti isi sendiri, betul nggak saudara? Haleluya. Lah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, we have to start it right. Betul nggak saudara? Bahkan ada filosofer yang berkata bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah yang pertama. How you start it right the first time around.
Karena ketika Anda melangkah benar yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, pasti Anda akan dipimpin oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Dia sudah rencanakan dalam hidupmu. Itu sebabnya suasana gereja seperti inilah yang membuat saudara mampu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Nah, saya bicara soal visi itu penting. Saya nggak akan terlalu lama bicara visi ya. Tapi saya akan masuk kepada poinnya. How to study right after you know bahwa ini visi Tuhan. Alright? Setelah Anda tahu bahwa Anda perlu punya visi. Jadi hari ini pastikan Anda berdoa sama Tuhan. Ke depan mau apa Tuhan buat hidup saya. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. So number one, kita mulai how to study right. Yang pertama, temukan dan selaraskan dengan kehendak Tuhan. Nomor satu, kalau Anda mau study right di dalam planning saudara, Anda harus bisa temukan, Anda harus selaraskan keinginanmu dengan kehendak Tuhan. Yesus saja di Taman Getsemani berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Yesus saja tahu bahwa Dia datang ke atas muka bumi ini bukan karena keinginannya. Oleh karena itu ketika Dia ada di atas muka bumi ini, Dia selalu menyelaraskan keinginannya dengan Bapa. Makanya Dia berani ngomong, kalau engkau percaya kepadaku, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Betul apa enggak saudara? Oleh karena itu saudara, rancangan Tuhan itu penting. Kenapa? Bagi setiap saudara di ruangan ini, saya percaya Tuhan punya rencana yang unik buat saudara. Setiap orang itu unik. Ada orang bilang, Pak dia aneh. Menurut saya bukan aneh, unik. Itu aja. Beda antara unik sama aneh. Betul gak saudara? Haleluya. Coba bilang saudara-saudara, kamu tuh unik saudara. Bilang gitu saudara. Oh, haleluya. Setiap kita itu unik. Karena itu Tuhan punya planning buat saudara secara unik buat saudara. Dan hanya saudara sama Tuhan yang bisa menggenapinya. Ada amin? Saya punya 3 anak. Anak pertama, anak kedua gampang saya bisa ngerti. Kenapa? Karena mereka masuk di dalam pelajaran-pelajaran yang saya ngerti. Investment, ekonomi, keuangan, I know. Tapi yang ketiga ini bikin saya pusing. Karena yang ketiga sukanya nari coba. What? Dia ngomong nari, saya bilang ini gak pernah ada di kamus saya. Saya nari, saya kagak ngerti gitu loh. Saya juga sampai bingung ya, dia nurunin siapa coba. Jadi saya mesti tarik ke atas, omanya suka seni. Jadi dia sekarang belajarnya apa? Seni. Jadi saya mesti cari tahu waktu dia sebelum kuliah, mesti kuliah di mana dan seterusnya. Kenapa? Tuhan tahu dia unik. Hanya dia yang tahu bagaimana menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya, bukan saya. Ada amin? Saudara, di sini di gereja Anda diberikan arahan secara umum, but God deal with you personally. Supaya saudara tahu mau kemana. Dan ketika Anda tahu itu rencana pribadi dan masuk secara korporat, gereja ini akan terus mendorong bergerak bersama-sama dengan jemaatnya. Bukankah ada ayatnya berkata dalam Ibrani 12 ayat yang kedua bahwa Tuhan memberikan kepada saudara perlombaan yang wajib bagi kita. Loh, ada ayatnya saudara. Coba saya bacakan ya. Di Ibrani 12 ayat kedua, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Coba bilang, perlombaan yang diwajibkan bagi saya. Sekali lagi, perlombaan yang diwajibkan bagi saya. Kalau ada perlombaan yang diwajibkan bagi saya, berarti ada yang tidak diwajibkan. Kalau saudara berlomba yang tidak diwajibkan, Anda salah masuk perlombaan. Saudara, kalau Anda pergi ke Asian Games atau ke Olympic, whatever it is, dalam pertandingan mesti pastikan Anda ikut perlombaan yang mana. Kalau badminton jangan masuk gulat. Betul nggak saudara? Kalau gulat jangan masuk renang, betul nggak? Karena pertandinganmu tidak sama. So itu sebabnya everybody di ruangan ini ada perlombaannya masing-masing. Dan ketika engkau berlomba bersama Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah bertanggung jawab atas hidup saudara. Kenapa kita suka stres? Kenapa sekarang orang bilang saya butuh healing? Berarti banyak penyakit toh ya? Why is it? Karena kita mau melakukan apa yang kita mau sendiri sih. Kalau saudara melakukan apa yang saudara mau dan saya mau, bukan kehendak Tuhan,
Tuhan tidak bertanggung jawab atas itu. Yang bertanggung jawab adalah kita. Tapi kalau Tuhan tahu inilah kehendaknya dan kita mengikuti dan selaras dengan kehendak dia bertanggung jawab untuk memenuhi. Bahkan dia akan bisa panggil dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, jejaring, network yang bisa mendukung saudara. Anak saya penari. Tadi saya bilang, belajar nari. Saya nggak pernah tahu saudara. Tiba-tiba ketika dia sudah mulai kuliah, ada aja kalau Tuhan mau open dia. Tahu-tahu ada orang telepon saya. Pastor, saya minta tolong Bapak bikin ada seminar conference kami yang pertama. Bapak sebagai pembicara pertama untuk pembukaan. Conference-nya apa saya bilang? Leadership. Oke. Ini grup apa? Komunitas apa saya tanya. Saudara mau tahu? Saya shock. Sampai saya bilang, what? Saya nggak pernah tahu ada jaringan kayak gini. Jaringan penari sekota. Oh my goodness. What? Saya bilang, jaringan penari sekota. Mereka bikin conference. Tanpa disadari saudara, networking mulai terbuka sejak awal. Kalau Anda melakukan apapun itu dari Tuhan, percayalah pintu-pintu yang perlu dibuka Tuhan dia buka. Yang gak perlu dia akan tutup. Ada amin. Nah, bagaimana caranya untuk Anda bisa mengetahui kehendak Allah? Saya mencatat ada beberapa, cepat saja saudara. Yang pertama adalah pembaharuan pikiran. Saudara tahu, saudara, Alkitab berkata Roma 12 ayat yang kedua. Bahwa ketika engkau membaharui akal budimu, maka engkau akan mengetahui kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ayat itu saudara tidak berarti bahwa kehendak Tuhan ada 3 jenis. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. No, in one things dalam kehendak Allah ada 3 hal terjadi. Karena kehendak Allah itu adalah baik, kehendak Allah itu adalah berkenan, kehendak Allah itu adalah yang sempurna. Come on. Katakan amin. Jadi Anda perlu menemukan kehendak Tuhan yang apa? Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan itu datangnya hanya dari Tuhan. Lewat apa? Pembaharuan akal budi. Pembaharuan akal budi hanya bisa terjadi kalau Anda banyak merenungkan firman Tuhan. Anda bisa terjadi kalau Anda mencoba terus menyelaraskan hidup saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar Anda ngerti banyak hal informasi, tidak. Pembaharuan pikiran sumbernya adalah firman Tuhan. Ada amin. Yang kedua, Anda bisa mengetahui kehendak Allah ketika Anda berdoa dan menyembah Tuhan. Saya percaya saudara, kalau Anda terus ada dalam suasana seperti ini, Tuhan banyak bicara sebelum seorang pendeta bicara. Amin. Nah, ini ayatnya perlu Anda baca. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. 1 Korintus 2 11 12. Saudara nangkap? Mulai ngikutin ini saudara? Oke. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Betul ya? Yang ada di dalam dia. Betul dong? Saudara hanya bisa tahu pikiranmu kan kamu sendiri. In your spirit. Lalu Tuhan bilang begini. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia. Tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Makanya saudara, you have to live, you have to pray in the spirit. Perlu sekali berdoa di dalam roh. Saudara, sejak minggu Pentakosta kemarin, saudara, khotbah saya di gereja, saya banyak bicara mengenai how to cooperate atau bekerja sama dengan Holy Spirit. Bagaimana Anda harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, seringkali saudara, faktor Holy Spirit ini ditinggalkan oleh gereja-gereja modern. Tapi sebenarnya itu justru yang paling penting saudara. Halo, amin saudara. Oh ya, saudara, karena sebabnya tanpa Holy Spirit Anda bekerja dengan punya kedagingan, kekuatanmu sendiri. Jangan heran Anda akan mengimport dari dunia ini masuk ke dalam gereja, dalam hidup kita. But when we work with the Holy Spirit, ketika kita bekerja dengan Roh Kudus, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Dia. Haleluya. Ada amin saudara. Makanya sering berbahasa roh, sering berdoa di dalam roh. Dan yang ketiga saya percaya, saya nggak perlu banyak bicara yang ketiga ini. Yang ketiga adalah temukan kehendak Tuhan lewat nasihat-nasihat profetik. Saya bersyukur saudara, ketika tadi Pak Andi pimpin, saya masih melihat bahwa wow, we still believe in prophetic. Ada amin? Yang pertama kehendak Tuhan, selaras ya. Temukan, selaraskan kehendak Tuhan if you want to start it right. Setelah Anda tahu visi. Yang kedua,
Saya akan masuk yang kedua. Yang kedua adalah simple. Ketahui dan gunakan apa yang ada. Ketahui, gunakan apa yang ada. Saudara, don't worry about what you don't have. Gak usah pusing apa yang gak ada sama saudara. Makin Anda pusing dengan apa yang gak ada sama saudara, makin stres saudara, makin butuh healing. Loh, orang udah tahu gak ada kok dipikirin, betul gak saudara? Ngapain? Orang lain ada, Anda gak ada, ya udah urusan dia, urusan saudara, cari tahu apa yang ada pada saudara. Tapi pastor, 5 roti dan 2 ikan doang, apa artinya ini? Belum tahu dia. Elisa bertanya kepada seorang janda yang ditagihin hutang, coba kasih tahu di rumahmu ada apa? Gak ada apa-apa kata dia. Dia ingat kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 2 saudara. Beritahu kepadaku apa? Oh iya, aku ingat ada sebuah buli-buli. Katakan sebuah buli-buli kecil. Saudara, bagi Allah gak perlu mau kecil mau besar. Ada apa di tanganmu itu cukup buat Tuhan. Making a plan, you have to start it right dengan apa yang ada pada saudara. 5 roti 2 ikan cukup. Tuhan bilang atur duduknya, aku akan bikin mujizat. Ada buli-buli, gak apa-apa, kumpulin bejana yang kosong dari tetanggamu. Amin saudara. Apa yang ada di tangan saudara? Kalau Anda bilang, Pak saya cuma sisa 1 Pak, apa? Pengharapan dan iman, itu cukup, haleluya. Emang Musa modalnya apa? Tongkat. Emang Daud modalnya apa? Batu sama umban ketapel. Emang Simpson modalnya apa? Rahang keledai, ayo. Betul apa enggak? Jadi hari ini saudara, barangkali Anda punya sumber daya yang terbatas. Keuangan yang terbatas. Jangan keterbatasan saudara membatasi saudara. Sekali lagi, jangan keterbatasan saudara membatasi saudara. Saudara, ketika Elia datang kepada janda di Sarfat, janda di Sarfat bilang aku gak punya roti. Tapi si Elia minta roti. Si janda bilang gak ada roti. Yang benar yang mana kira-kira? Ayo saya tanya. Yang benar yang mana kira-kira? Waktu Elia datang sama janda, aku minta roti. Janda bilang gak ada roti. Yang benar yang mana? Ayo saya tanya yang benar yang mana? Ayo loh, tanya yang benar yang mana? Saudara, Elia itu bukan nabi gila. Dia tahu kok apa yang ada. Tuhan sudah kasih tahu itu ada. Cuma orang ini gak lihat bahwa itu ada. Oh come on, saya beritahu saudara, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hidup saudara. Tapi Anda selalu bilang gak ada, cuma segini. Come on, bersama Allah Anda akan lakukan perkara besar. Berikan itu, buli-buli, berikan itu. Ketika saudara Elia sama janda di Sarfat, ketika kasih sama Elia pertama, itu tepung minyak gak ada habis-habisnya. Ketika janda yang ditinggalkan hutang, dia mulai ambil semua bejana kosong, itu minyak yang dibuli-buli, dituang ke bejana, gak ada habis-habisnya. Kapan berhentinya? Ketika bejananya habis. Tuhan bukanlah Tuhan yang mau menghambur-hamburkan minyak. Ketika sudah gak ada tempatnya, udah selesai. Seringkali yang gak siap bukan Tuhan, tapi saudara dan saya yang gak siap. Tuhan lebih siap 24 hours, 7/24 saudara, untuk memberkati saudara. Apa yang ada pada saudara? Coba tanya sebelah saudara, apa yang ada pada saudara? Mulailah yang ada. Jangan pikir yang kecil nggak ada artinya. Oh, bagi Allah kecil bersama Tuhan jadi besar. Makanya saudara, Saul menganggap enteng Daud. Halah Daud kamu, waktu belum lahir itu Goliat udah latihan perang. Kamu punya apa? Nggak ada apa-apa. Nih aku pakaikan baju perangku. Dia nggak biasa. Dia biasa dengan apa adanya. Haleluya. Tuhan suka dengan orang yang mau bergerak dengan apa adanya. Karena dia yang akan menambahkan. Dia yang akan memultiplikasikan. Dia yang akan membuat keajaiban dalam hidup saudara. Bukan Anda.
Daud berkata, Allah menerobos musuh-musuhku dengan perantaraan aku. Hanya Tuhan yang bisa menerobos. Tapi lewat Daud. Apa yang ada pada saudara? Gunakan. Yang ketiga, yang terakhir. Miliki hikmat, miliki pengetahuan, dan miliki informasi yang cukup. Perlu itu. That's the 3 points yang saya mau bagikan sama saudara. Amsal 3 ayat 13 dan 14 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat ini gak bilang berbahagialah mereka yang mendapat Mercedes. No, berbahagialah mereka yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Emas dan perak adalah alat transaksi di zaman waktu itu. Uang, tapi Tuhan bilang hikmat melampaui uang. Ayat 19-23, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, kakimu tidak akan terantuk. Planningmu akan berhasil kalau Anda punya hikmat dari Tuhan. Anda boleh catat sebagai bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Pengkhotbah 2:26 itu menarik. Saya suka ayat ini, kenapa kalau saya ngajarin keuangan. Karena kepada orang berdosa ditugaskan, job description orang berdosa adalah mengumpulkan sesuatu, menimbun sesuatu, lalu diberikan kepada orang yang berkenan. Dan orang yang berkenan justru dikasihnya apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Kalau Anda berkenan sama Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan pengetahuan dan kesukaan. The joy of the Lord is my strength. Pengkhotbah 2:26 sebagai ayat yang sangat penting buat saudara. So, perlu hikmat dalam membuat perencanaan? Yes. Karena hikmat akan menjawab segala keruwetan yang ada, yang Anda nggak pernah tahu. Bikin semua jadi jelas, bikin semua jadi sederhana. Itulah wisdom of God. Pengetahuan membuat saudara bisa memahami hal-hal yang penting. Termasuk pengetahuan umum, pengetahuan ekonomi yang Anda nggak pernah tahu. Roh Kudus bisa kasih tahu saudara. Dapatkan informasi yang relevan, dapatkan informasi yang valid. Sekarang banyak informasi yang Anda bisa dapat. Bahkan terlalu banyak. Saya percaya 3 hal ini akan membuat saudara start it right with your planning. Amin saudara. Siap memulai planning saudara dengan baik? Puji Tuhan. Nanti dalam ibadah kedua saya akan bicara bagaimana Anda perlu stay focus dengan Anda punya planning. Mari, saya undang Anda untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Engkau adalah Tuhan kami, pemilik hidup ini, pencipta langit dan bumi. Bumi ada tumpuan kakimu. Bumi, dasar bumi engkau bangun dengan hikmat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami masuk dalam pembuatan planning dalam hidup kami pribadi, keluarga, usaha, pelayanan, apapun. Aku berdoa, biar jemaat-Mu mengerti, start it right with God. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka sedang hadapi hari ini, kami percaya mereka akan menyelaraskan diri mereka dengan kehendak-Mu. Dan aku serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Hamba-Mu boleh selesai, tapi perkataan ini tidak akan pernah berakhir. Terus berbicara kepada jemaat-Mu. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amen. Come on, berikan tepuk tangan buat Pastor Leonardo Syamsuri. Come on, berikan tepuk tangan lebih baik lagi.